Ya kan? Aku sampai gak mikir, masa endingnya mereka jadi kayak gitu. Tapi memang sih, aku juga udah minta kalau ceweknya masih gampang sama cowoknya. Aku sedih banget, padahal mereka tuh udah cocok banget loh. Tapi kalau dipikir-pikir, mereka lebih baik pisah aja nggak sih? Apalagi hubungannya mereka udah toxic kayak gitu. Iya, hubungan kayak gitu itu udah gak sehat. Kuat apapun cinta, kalau udah saling menyakiti ya bisa aja. Betul. Betul nggak ada dia. Wida, ngapain duduk sendirian? Aduh, belajar lagi. Tadi loh, kamu dikasih kontrak. Udah puas, bayar aku. Ya, sorry ya, itu kan salah sendiri. Udah tahu Serena punya pacar, tetep aja kamu deketin. Namanya juga usaha. Ingat, ada kalimat yang bilang sebelum janur kuning melengkung, masih ada usaha buat menikung. BTW, tadi aku dengar-dengar kamu bicarain soal kontrak. Kontrak apaan sih? Kepo. Kontrak belajar. Kontrak masuk universitas. Mau dong aku kalau gitu? Enggak, ini apa kontrak kerja. Jadi ada mau cari kontrak kerja ya kan? Karena lu sakit. Kerja. Tahu. Kerja di Korea sih, aku mau aja. Atau kamu mau nawarin aku jadi idol K-pop ya? Emang sih, wajahku mirip Jeno. Ini Mas Seno bukan Jeno. Tapi emang sih, kontrak belajar itu gak pernah dibahas lagi. Oke, serius. Emang itu kontrak apa aja? Kontrak yang bisa merubah hidup kamu. Kamu harus tahu tentang ini. Kala itu ada sebuah kontrak yang dapat ditandatangani oleh siswa-siswi yang ingin mendapatkan popularitas, prestasi, dan kesempatan masuk universitas impian mereka. Kontrak ini menjanjikan jika siswa-siswi yang menandatanganinya berhasil memenuhi syarat yang ditentukan, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi jika gagal, mereka akan menghadapi konsekuensi yang cukup berat. Kamu mau sukses secara instan. Ada caranya, Alex. Tapi kamu harus berani menanggung akibatnya. Maksudmu kontrak itu? Ya, kamu hanya perlu menandatanganinya. Kalau kamu berhasil, semua impianmu akan tercapai. Hai, kenalin. Aku Alex, seorang siswa pintar yang dikenal pendiam dan introvert. Aku memiliki impian besar untuk masuk ke universitas ternama. Namun, aku tahu persaingan di universitas sana sangatlah ketat. Suatu hari, setelah mendengar tentang kontrak misterius itu dari Rina, aku memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Walaupun ragu, tapi apa salahnya? Hei, kamu Alex, Ban? Aku dengar kamu adalah salah satu anak yang ambisius. Katanya, kamu punya target besar kan? Untuk masuk ke universitas ternama. Oh, iya Kak Arge. Saya memang malah. Tapi kok bisa sih kakak tahu? Ya tahu dari Rina, karena aku dulu juga seperti kamu. Tapi ada satu hal yang bantu kamu menggapai semua.
Asalkan kamu berani. Kontrak? Apa ini kontrak yang sama kayak yang dibahas Rina waktu itu? Ya, kontrak ini memang untuk mereka yang benar-benar ingin sukses. Kalau kamu tanda tangani, semua kesempatan terbuka lebar buatmu. Nilai tinggi, prestasi, bahkan rekomendasi kampus impianmu. Dan kalau saya gagal? Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya, Alex. Tapi aku yakin kamu cukup pintar untuk gagal. Semua ini demi masa depan. Ingat, Alex. Semua ini demi impian. Kalau kamu tanda tangani, semua akan engkau raih dengan ambisi. Apa ini? Ini tugas pertamamu dari penandatanganan kontrak kemarin. Buat gua. Ini kalau buat soal nama kopi gak enak ya. Saya buat kopi dulu aja di kamu. Bagi yang menyontek akan mengenakan konsekuensinya. Paham? Siapa? Bro, bagi jawaban dong.
Ini dulu. Ya, jatuh. Ya. Tapi makin kesini Alex sadar kalau tugas yang diberikan itu gak cuma sulit, tapi nuntut dia buat ngelakuin hal yang gak etis dan berbahaya. Terus gimana dong lanjutannya? Alex mulai sadar kalau kontrak ini gak seperti yang ia pikirkan. Tantangan demi tantangan makin berat dan mengerikan. Dan Alex mulai gak melaksanakan misi selanjutnya dari kontrak itu. Di saat itulah Alex merasa ada yang mengawasinya. Dari kejauhan, dari balik koridor, seolah setiap langkahnya udah ketebak. Eksperimen motivasi itu seharusnya ini sudah berhenti, tapi entah kenapa ada yang masih melanjutkannya. Kira-kira siapa pelaku di balik semua ini ya, Pak? Saya akan menyelidikinya. Kalau kamu punya informasi lebih lanjut, beritahu Bapak ya. Baiklah, Pak. Kalau begitu, saya izin kembali kelas dulu ya, Pak. Ya, silakan. Siap. Alex akhirnya tahu kalau kontrak itu sebenarnya cuma bagian dari sebuah eksperimen psikologi dari seorang guru. Eksperimen yang awalnya bertujuan memberikan motivasi untuk para siswa-siswinya belajar dengan giat dan bersemangat menggapai impiannya. Namun, semuanya menjadi di luar kendali karena ada seseorang yang ingin memanfaatkan keadaan itu. Hingga akhirnya ini menjadi teror yang mengerikan. Arga, kamu kan pelaku di balik semua ini. Apa sih? Kamu terlalu ambisi, Alex. Aku hanya menuju asa cepat untuk menang. Tapi dengan menghancurkan orang lain, itu semua hanya bagian dari permainan, Alex. Alex dihadapkan oleh pilihan yang sulit. Menghadapi senior itu sendiri atau meminta bantuan guru yang bahkan gak tahu apa-apa tentang semua ini. Lihat aja siapa yang bakal kalah di permainan yang kamu buat sendiri ini. Ini bukannya Arga seperti itu ya? Begini. Undangan. Alex, maksud kamu apa yang bisa dimadi? Kamu mau mempermalukanku? Kenapa? Gak terima kamu, ha? Jelas lah gak terima. Apa pandangan guru ke aku nantinya? Arga. Kamu itu gak pinter. Cuman murid kesenian guru yang cuma bisanya cari muka doang. Diam! Kamu cuma iri kan sama aku. Aku tuh jenius. Lihat buktinya. Aku bisa ngomongin diri sendiri. Memang aku dalang di balik semua ini. Hanya orang pintar yang buat pemain kecil ini terasa lebih seru. Tapi kamu mengakui sendiri kan kalau aku pintar. Gak boleh lebih pintar daripada aku. Cuma aku yang harus jadi yang pertama di sekolah ini. Akhirnya, Alex membuat keputusan berani. Di hari itu, dia menjebak Arga untuk mengakui perbuatannya secara gak langsung di hadapan semua murid dan guru yang selalu mempercayainya. Alex kira
Hari itu semua sudah berakhir. Tapi ternyata masih banyak rumor yang mengatakan bahwa kontrak tersebut belum benar-benar berakhir.